Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandai dengan gerakan menanam 1.000.000 pohon yang alhamdulillah dititikkan di pelataran Masjid Al-Alam Kendari. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, marilah kita senantiasa tunjukkan hati dan kepala kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia dan bersyukur sekali pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat berkumpul dalam acara penanaman pohon dalam rangka peringatan hari lahir IPARI ke-1. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya melaporkan bahwa organisasi IPARI adalah organisasi profesi penyuluh agama yang dibentuk pada tahun 2023 yang lalu. Jadi berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2023 dan Permenpan RB ya nomor 9 tahun 2021, organisasi ini dibentuk baru tahun lalu 2023 di Jakarta. Kebetulan saya adalah salah satu perwakilan Sulawesi Tenggara dan masuk dalam jajaran pengurus pusat dan dipercayakan untuk Ketua Wilayah IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara. Melihat dari umur lahirnya, IPARI ini baru 1 tahun Bapak Ibu, jadi ibarat ini masih terlalu muda. 1 tahun itu baru belajar jalan. Akan tetapi tekad dan semangat kita tidak kurang untuk kita melakukan sesuatu ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang kami bisa untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas, karena sesuai profesinya penyuluh agama adalah salah satu pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat, baik dalam kegiatan keagamaan maupun pembangunan di dalam bahasa agama. Bunga ini, karena kalau hanya ditanam kemudian tidak ada tindak lanjutnya, boleh jadi tidak ada gunanya, akan dilombai oleh rumput-rumput yang lain yang pada akhirnya bunga atau pohon yang kita tanam tidak bisa berkembang dengan baik. Penanaman pohon, dan ini merupakan salah satu program Gusmen, di mana salah satu program di tahun ini yang harus kita wujudkan yaitu pelestarian lingkungan. Oleh karena itu melalui penanaman pohon ini yang hari ini dia kenakan minimal 100 pohon untuk menghijaukan area pelataran Masjid Al-Alam ini dapat kita wujudkan. Dan saya harapkan pada teman-teman IPARI, kita hari ini memulai, tetapi ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Kita hijaukan masjid ini merupakan salah satu amal jariah kita juga. Hadirin sekalian, IPARI ini baru saya dengar ini. Yang saya tahu saya ini nelayan, yang saya tahu ikan pari. Ada satu hadis, saya terjemahkan saja. Rasulullah berkata, andai kata besok kamu tahu akan kiamat, di tanganmu ada bibit, tanam. Begitu penting, ya. Begitu urgensinya itu menanam pohon, ya. Sampai tahu besok mau kiamat, di tanganmu ada bibit, tanam. Masih dapat pahala besar. Apalagi ini kiamat masih lama ini. Dan IPARI insya Allah kita doakan jalan terus ya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi oleh wakil Pak Kandip Kota sangat sesuai itu. Ya, jangan berhenti di sini, teruskan ini. Ini sedekah besar, ibadah besar, ibadah yang tidak bisa kita nilai harganya. Sampai Rasulullah begitu, sudah besok kiamat ada bibit tanam. Dia tidak bilang sembahyang. Dia tidak bilang pergi haji, dia tidak bilang berzakat, tidak, dia bilang tanam. Gitu. Besok kiamat, tanam.
Dia tidak bilang besok ya cepat kau tobat, tidak ada. Atau cepat kau pergi umrah, tidak ada. Melebihi semua ibadah-ibadah itu dalam agama kita. Begitu pentingnya itu melestarikan bumi. Nah, itu. Kemudian jangan merusak lingkungan. Meskipun pohon itu pohon yang berbahaya, lihat di surga. Kan yang membahayakan kita punya nenek moyang pertama ini kan buah pohon. Tapi tidak boleh dibikin rusak. Jadi pohon ini meskipun kita lihat berduri, berbahaya, tetap dipelihara. Sehingga di surga pun, di akhirat pun itu tetap pada pohon yang ini. Jadi kami terima kasih memilih lokasi ini sebagai acara hari ini. Dan insya Allah Sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid Urais. Silakan Pak. Keberadaan penyuluh kita di tempat yang berbahagia ini adalah merupakan salah satu wujud ketaatan mereka atas perintah pimpinan. Karena apa yang beliau lakukan ini dalam usianya yang baru saja 1 tahun itu adalah sebagaimana dikatakan oleh yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari tadi, bahwa perwujudan dari surat edaran Bapak Menteri Agama nomor 2 tentang pelestarian lingkungan. Nah, saya sepakat dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Ketua MUI tadi, bahwa IPARI itu sangat berbahaya. Karena keberadaannya di Kementerian Agama itu adalah merupakan garda terdepan Kementerian Agama. Jika mereka tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka akan mencoreng wajah Kementerian Agama. Karena adalah mereka adalah garda terdepan. Mereka lah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, yang membawa nama baik Kementerian Agama. Maka saya sepakat sekali bahwa jika mereka menyimpan dari norma dan aturan yang ada, maka hancurlah Kementerian Agama. Jadi saya sangat sepakat bahwa IPARI itu adalah garda terdepan, dan jika tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, maka sangat berbahaya. Saudaraku sekalian, menjadi suatu hal yang wajar jika sekiranya kita ini berada pada elemen yang sangat taat kepada pimpinan. Karena tentu penyuluh sekalian sudah tak sadar sepenuhnya dan tahu persis bahwa ketaatan kita kepada pimpinan dan aturan yang telah diedarkan itu adalah merupakan sebuah proses amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada pimpinan itu adalah sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan seperti saudara-saudaraku sekalian. Seperti ayat yang telah saya bacakan pada awal sambutan tadi. Saudaraku, tahukah bahwa Nabi Musa alaihissalam pada saat menjalankan dakwahnya, dia tidak pernah tahu kalau tongkatnya itu dapat membelah lautan. Dia hanya menjalankan perintah, membawa umatnya untuk lari dari kejaran Fir'aun. Dan dia tidak pernah tahu bahwa dia akan diselamatkan. Dia yang dia tahu bahwa akan ada musibah setelah di Laut Merah. Dia tidak akan pergi kemana-mana lagi. Dia berjuang untuk melawan maut. Tetapi dia hanya taat kepada perintah. Ternyata tongkat yang dilemparkan ke laut itu dapat membelah lautan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah tahu kalau api yang tempat dia dibakar itu akan menjadi dingin. Yang dia tahu hanya dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini ditaatinya, dan banyak nabi-nabi. Nabi Nuh tidak pernah tahu kalau perahu yang dibangun di atas gunung itu dan menjadi ejekan pada kaumnya tersebut, kalau perahu itu bagaimana cara bisa berlayar? Apakah dapat ditarik oleh jin atau ditarik oleh siapa bisa menuju ke lautan? Dia hanya menjalankan perintah. Ternyata perintah yang dilakukan itu suatu saat berdampak dengan sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan laut dan gunung-gunung menjadi lautan, sehingga perahu yang dibangun oleh Nabi Nuh itu adalah dapat berlayar. Saudaraku sekalian, pelestarian lingkungan yang seperti yang saudara lakukan itu tadi adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai kita tadi sudah menjelaskan, andai kau tahu bahwa hari besok ini akan kiamat dan di tanganmu ada sebiji benih, tanamlah sebelum hari kiamat itu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, taral fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di permukaan bumi akibat ulah dan tangan-tangan manusia. Tetapi kita adalah penyuluh yang tentu bisa memahami dengan baik ayat tersebut. Maka salah satu faktor yang kita lakukan adalah melestarikan lingkungan. Betapa indahnya nanti Bapak dan Ibu jika sekitar kita ini, pohon yang kita tanam itu dapat tumbuh dengan subur. Para pengunjung yang telah dikatakan oleh Ikatan IPARI, Ketua Ikatan IPARI tadi, bahwa jika sekiranya di pohon-pohon tumbuh dengan baik, maka tentu di siang hari akan memberi kesejukan. Dan para tamu kita yang berkunjung sebagai destinasi wisata di tempat ini dapat semakin menikmati keindahan Masjid Al-Alam. Saudaraku sekalian, teruslah berjuang, karena saudara-saudaraku adalah merupakan amanah dari Kementerian Agama yang menyuarakan akan berbagai kepentingan-kepentingan. Kita berjuang untuk mengawal moral bangsa, membangun negara ini, mengawal moral bangsa dan anak-anak kita. Semoga apa yang kita lakukan itu adalah merupakan bagian dari amal ibadah kita yang insya Allah akan kita petik hasilnya nanti, di mana di hari itu tidak ada lagi pertolongan selain mengharapkan amal ibadah yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Wawasan Nusantara, selamatkan dan lindungi lingkungan kita. Jadilah pemeran penting dalam kebermanfaatan hidup, merawat bumi, manusia, alam dan seisinya. Sebagai makhluk hidup dapat memberi aksi nyata, melestarikan lingkungan hidup, agar kehidupan kita berlangsung dengan baik. Lingkungan kehidupan kita, birukan langit, hijaukan bumi, menata perilaku, tingkatkan kesadaran, jadilah garda terdepan, mendukung perubahan, selamatkan dan lindungi lingkungan kita. Jadilah pemeran penting dalam kebermanfaatan hidup, merawat bumi, manusia, alam dan seisinya. Sebagai makhluk hidup dapat memberi aksi nyata, melestarikan lingkungan hidup, agar kehidupan kita berlangsung dengan baik. Lingkungan kehidupan kita, birukan langit, hijaukan bumi, menata perilaku, tingkatkan kesadaran, jadilah garda terdepan, mendukung perubahan. Hidup dapat memberi aksi nyata, melestarikan lingkungan hidup, agar kehidupan kita berlangsung dengan baik. Lingkungan kehidupan kita, birukan langit, hijaukan bumi, menata perilaku, tingkatkan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pengurus wilayah IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pengurus daerah IPARI Kota Kendari mengucapkan selamat hari lahir IPARI ke-1. Penyuluh agama, rawat bumi, tebar sikap moderasi.
Ipari Jaya.